Di episode kali ini gue punya konten yang rada beda nih. Ini bakal kita masukin ke playlist Jangan Sensi Ini Fiksi. Jadi slow aja sambil makan minggu, ya gak? Gue nulis ini udah lama banget sebenarnya dari zaman kuliah. Tapi gue ngerasa ini masih relate sampai sekarang. Bahkan sadly menjadi makin relate. Karena ya makin banyak orang yang mengambil tugas hakim tanpa sekolah hukum. Gimana tuh? Oke, langsung aja deh gue bacain. Orang bilang kamar ini kotor, berantakan, kusam. Yah, tiap kacamata punya lensa yang beda. Sebenarnya kamar ini nyaman banget, dan kamar ini baik banget. Dia pintar jaga rahasia, dan dia gak pernah ngejudge, meskipun dia bisa ngedengar semua obrolan dan tahu semua aktivitas yang dilakuin di dalamnya. Andaikan orang-orang mau bersikap seperti kamar ini. Tiap orang pasti pengen punya seseorang yang bisa bikin dia ngerasa dihargai, dicintai, dibutuhkan, dan gak terasing. Seseorang yang bisa bikin dia ngerasa nyaman, seperti berada di kamarnya sendiri. Tapi, seperti halnya sebuah kamar, segede apapun ukurannya, semewah apapun desainnya, sebuah kamar, kalau nggak ada penghuninya, ya tetap aja jadi kamar yang hampa. Nah, kalau kamar aja perlu penghuni, apalagi hati. Dua anak manusia yang hatinya saling terpaut, nggak akan ragu buat nunjukin perasaan mereka walau di depan umum. Dengan ciuman misalnya. Tapi orang lain yang ngecap diri mereka bernorma menganggap dua orang ini gak ngerti aturan. Apa maksudnya? Cuma karena hal itu belum biasa dilakukan di depan umum, bukan berarti hal itu sudah pasti gak wajar atau salah dong. Emang bener sih, ada tempat dan waktu untuk segala sesuatunya. Tapi, mereka kenal gak sama yang namanya spontanitas? Yang kabarnya, spontanitas itu diperlukan juga, supaya hidup gak ngebosenin. Terus, gimana soal pengekspresian diri, yang pastinya beda-beda dari satu orang ke orang lainnya? Gimana kalau ada satu pasangan yang pengekspresian dirinya unik? Unik loh ya, bukan aneh atau salah. Mereka ngebiarin diri mereka buat jatuh cinta sama sesuatu yang lain, yang tentunya juga bisa bikin mereka ngerasa nyaman. Sampai akhirnya muncullah keterikatan antara mereka bertiga. Cinta segitiga yang gak rasional, begitu kata mereka. Apa sulit banget buat ngerti bahwa cinta dan rasio emang sering gak sejalan? Bahwa apa yang dirasain di hati kadang bentrok sama apa yang ada di kepala. Bahwa ada hal-hal tertentu yang terjadi begitu aja di luar kemauan kita. Cinta segitiga gak selamanya gak rasional. Semua itu tergantung dari cara lo ngeliatnya. Kalau semua mau lo samaratain, gepeng dong semua. Gini, bisa jadi pasangan tadi adalah pasangan yang liberal banget. Sampai-sampai mereka nunjukin cinta mereka dengan kebebasan yang tanpa batas. Banyak orang heran ngeliat mereka. Tapi bagi gue, justru keheranan orang-orang itulah yang sebenarnya mengherankan. Mereka bilang orang-orang yang mencintai dengan kebebasan tanpa batas adalah orang-orang yang tergolong sakit, gila, tidak waras. Terserah deh apa kata mereka. Emang gak gampang kok buat memahami apa yang gak kita alami sendiri. Tapi coba dipikir, mana yang lebih buruk? Sepasang anak manusia dengan keistimewaan mereka yang unik itu, atau mata-mata yang merendahkan lalu berpaling jijik tanpa berbuat sesuatu dan hanya bisa menyalahkan? Gak tahu lah. Mungkin 24 jam sehari terlalu lama buat mereka. Jadinya mereka punya banyak waktu buat ngejudge.
Yang mereka tahu, orang-orang semacam itu nothing but a sinner. Pernah nggak mereka pikir apa kira-kira penyebabnya yang bikin golongan tadi jadi begini? Pernah nggak mereka coba mikir gimana rasanya jadi orang-orang itu? Dan pernah nggak mereka mikir kalau aja manusia dianalogikan ke mata rantai makanan, kelompok yang dikatakan sakit, gila, dan nggak waras itu termasuk pemangsa atau yang dimangsa? Kalau toh kelompok orang-orang itu emang layak buat dicap sakit, gila, tidak waras, berarti harusnya manusia lainnya berterima kasih dong ke mereka. Karena tanpa mereka, sisa manusia lainnya nggak mungkin dibilang sehat ataupun waras. Hari berlalu cepet banget ya. Orang-orang yang nganggap diri mereka bijak ngejalanin hidup tetap sibuk ngegunjingin penilaian mereka tentang golongan yang sejenis sama dua anak manusia tadi. Golongan yang sering mereka anggap binatang. Walau begitu, keberadaan golongan tadi, golongan orang-orang yang nganggep para manusia bijak itu nggak lebih dari congkak dan tumpul, juga tetap ada. Emang sepertinya nggak ada yang bisa disalahkan selain keadaan. Ketika manusia udah jadi terlalu picik, dunia bisa jadi begitu menyedihkan. Dua orang ini nggak pernah ngarepin hal-hal yang terlalu muluk kok. Mereka cuma pengen orang ngerti bahwa mereka spesial. Bahwa mereka sekedar makhluk sosial dengan kebutuhan yang sedikit berbeda aja dari kebanyakan makhluk sosial lainnya. Kebutuhan untuk lari dari ricuhnya dunia. Lari kencang lalu terbang. Karena udah terlalu muak. Jadi korban dari segala yang dibawa sama korelasi kehidupan. So, gimana menurut kalian? Ingat ya, jangan sensi, ini fiksi. Jangan sensi loh. Gue nulis ini karena asli gue capek banget sama orang yang hobinya menghakimi orang lain. Menurut gue sangat jelas bedanya antara menasihati dan menghakimi. Menasihati itu ada caranya. Lakukan dengan baik, pilih kata-kata yang baik, momen yang baik, ajak ngomong empat mata atau japri. Kalau lu melakukannya dengan cara dan pilihan kata yang semau lu, tanpa mikirin apakah cara dan kata-kata itu bakal menyakiti perasaan orang yang menurut lu perlu dikasih tahu, perlu dijadikan benar sesuai nilai yang lo yakini, ya blunder aja sih kalau menurut gue. Jadi kalau lu cuma bisa menyindir dan mencibir, tolong deh, mending lu minggir. Gak perlu ribet mencatat amal buruk orang lain. Udah ada malaikat yang ditugaskan untuk itu. Jadi, wahai orang yang saya lihat tiap kali saya berkaca, yuk kita berproses supaya jadi lebih baik.